Halo semuanya, pernah kepikiran nggak saat bencana datang, apa sih yang membedakan antara kehancuran total dengan komunitas yang bisa bangkit lagi? Jawabannya itu bukan keberuntungan loh, tapi persiapan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan dari mitigasi bencana. Sebuah cara proaktif yang bukan cuma nyelamatin nyawa, tapi juga ngelindungin masa depan kita semua. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari cerita nyata di dunia penuh risiko, terus kita dalami apa itu kekuatan persiapan. Bedain antara helm proyek versus buku panduan, sampai lihat contohnya pas bumi berguncang dan air menjadi bahaya. Terakhir, kita bakal ambil pelajaran untuk hari esok. Oke, kita masuk bagian pertama, dunia yang penuh risiko. Biar kita benar-benar paham sepenting apa sih persiapan itu, kita akan lihat langsung pelajaran berharga dari gempa dahsyat yang mengguncang Lombok di tahun 2018. Nah, ini nih yang menarik banget. Waktu itu, bangunan-bangunan modern yang kita kira kuat malah banyak yang runtuh. Tapi, anehnya, rumah-rumah adat di beberapa desa justru tetap berdiri kokoh. Kok bisa ya? Apa sih rahasia mereka? Jawabannya, ternyata simple tapi luar biasa kuat. Mereka udah punya sistem mitigasi bencana sendiri. Bukan pakai teknologi canggih, tapi sistem yang lahir dari kearifan lokal dan persiapan turun-temurun. Mereka nggak nunggu bencana datang baru bertindak, tapi udah siap dari jauh-jauh hari. Inilah inti dari obrolan kita. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan persiapan ini? Di bagian kedua ini, kita akan coba definisikan lebih jelas lagi soal pendekatan proaktif yang kita sebut mitigasi. Jadi gini, mitigasi bencana itu bukan cuma satu tindakan aja ya, tapi ini adalah sebuah serangkaian upaya. Ini tuh kayak sebuah ekosistem lengkap, mulai dari pembangunan fisik yang kelihatan mata, sampai ke peningkatan kapasitas manusianya lewat penyuluhan. Intinya, ini proses yang jalan terus, bukan proyek yang sekali selesai udah. Tujuannya ada 3 nih. Pertama, jelas banget, buat mengulangi kerugian, nyawa, harta benda, dan lingkungan. Kedua, biar kita semua jadi lebih paham dan bisa hidup lebih aman. Dan yang ketiga, ini penting banget, yaitu memandu pembangunan. Jadi setiap ada proyek baru, itu jadi bagian dari solusi, bukan nambahin masalah baru. Sekarang, biar gampang, kita coba pecah mitigasi ini jadi 2 jenis utama. Anggap aja yang satu itu helm proyek, dan yang satunya lagi itu buku panduan. Oke, di satu sisi kita punya mitigasi struktural. Inilah helm proyek kita. Ini tuh hal-hal fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Bangunan tahan gempa, tanggul, sistem peringatan dini. Nah, di sisi lain, ada mitigasi non-struktural, alias buku panduan kita. Isinya apa? Kebijakan, edukasi ke masyarakat, sampai latihan evakuasi. Keduanya ini harus jalan barengan loh, biar benar-benar efektif. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana sih penerapannya di dunia nyata? Kita mulai dari bencana geologi, yaitu pas bumi di bawah kaki kita ini mulai bergerak. Ancaman geologi pertama yang strateginya bakal kita bedah adalah salah satu yang paling ditakuti, ya terutama buat kita yang tinggal di wilayah pesisir, tsunami. Strateginya itu kombinasi. Secara struktural, kita bisa banget bikin benteng alami, contohnya nanam hutan bakau. Keren kan? Lalu kita juga butuh sistem peringatan dini yang canggih. Nah, yang non-strukturalnya ini nggak kalah penting, edukasi. Ngajarin masyarakat buat ngenalin tanda-tanda gempa yang bahaya, biar mereka tahu kapan harus lari. Dari laut, sekarang kita geser ke darat. Sebagai negara di cincin api, ancaman geologis lain yang selalu ada di sekitar kita ya, letusan gunung berapi. Di sini kita lihat lagi kombinasi helm dan buku panduan. Helmnya itu bisa berupa tanggul buat ngendalin aliran lahar. Sementara buku panduannya itu soal pemetaan kawasan rawan bencana, mantau aktivitas gunung nonstop, dan yang paling penting, sosialisasi. Jadi semua orang tahu zona bahaya dan harus ngapain. Oke, yang terakhir untuk bencana geologi kita balik lagi ke ancaman yang jadi pembuka obrolan kita, gempa bumi. Mitigasi gempa tuh bisa banget dimulai dari ruang tamu kita sendiri loh. Idealnya sih ya punya bangunan tahan gempa. Tapi banyak banget hal non-struktural yang bisa kita lakuin sekarang juga. Misalnya ikut lemari ke dinding, siapin tas siaga, dan yang paling penting tahu persis jalur evakuasi dari rumah kita. Ini tindakan kecil tapi dampaknya bisa besar banget. Sip, urusan dari dalam bumi udah beres. Sekarang di bagian kelima, kita pindah ke ancaman yang datangnya dari air. Bencana hidrologi pertama yang kita bahas adalah tanah longsor. Meskipun namanya tanah, pemicu utamanya itu seringkali justru air. Biasanya sih curah hujan yang ekstrim sampai bikin lereng jadi jenuh dan nggak stabil lagi.
Kunci buat ngatasin tanah longsor itu adalah stabilisasi lereng. Paling dasar ya, jangan bangun apa-apa di zona bahaya. Terus secara struktural kita bisa bikin teras sering biar lerengnya nggak terlalu curam, dan yang penting juga jaga supaya air nggak gampang masuk ke dalam tanah dengan nutupin retakan-retakan. Nah, terakhir untuk bencana hidrologi, kita akan bahas dua sisi mata uang yang sama. Pas air kebanyakan, yaitu banjir, dan pas airnya kurang banget alias kekeringan. Kerennya, satu solusi struktural kayak waduk itu bisa jadi jawaban buat dua masalah ini sekaligus. Pas musim hujan, airnya ditampung biar nggak banjir. Nanti, air yang sama bisa dikeluarin pas musim kemarau. Ini contoh mitigasi terintegrasi yang pas banget. Dan tentunya harus didukung sama reboisasi dan edukasi buat hemat air. Kita udah lihat berbagai macam strategi dari yang skalanya gede banget sampai yang bisa kita lakuin di rumah. Sekarang, di bagian terakhir, yuk kita tarik benang merahnya, yaitu gimana caranya bergerak dari tahu jadi melakukan. Kalau ada satu pesan utama yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini, ya ini dia. Kita punya pilihan, mau nunggu bencana terjadi terus sibuk memperbaiki, atau kita investasi dari sekarang buat membangun masa depan yang lebih aman. Ingat, mitigasi itu soal persiapan proaktif, bukan perbaikan reaktif. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Dari semua yang kita bahas tadi, apa sih satu langkah mitigasi yang bisa Anda ambil hari ini buat lingkungan Anda? Mungkin sesimpel nyiapin tas siaga di rumah, atau mungkin ngajak tetangga bersih-bersih sungai. Apapun itu, ingatlah, ketangguhan kita sebagai bangsa itu dimulai dari kesiapan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.